Dan Allah tidak main-main. Memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan peringatan dengan siksa di dalam api neraka. Tidak ada yang lebih keras, tegas daripada itu semua. Disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena yang membuat kita berpecah belah, yang membuat kita saling menyalahkan, yang membuat kita ini kemudian menuding muslim lain dengan muslim yang lainnya, itu adalah karena perbedaan fondasi. Ketika fondasi kita tidak sama kuat, ketika fondasi kita tidak sama kokoh, maka apapun masalahnya akan muncul berbagai persepsi. Inilah yang kemudian membuat umat Islam menjadi semakin bingung dalam menghadapi isu-isu yang muncul di masa sekarang ini. Kalau kita kembalikan ke zaman Rasulullah, jamaah rahimakumullah, para sahabat satu kata. Karena mereka itu fondasinya sama. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang menjadi dasar bahwa di majlis taklim yang kita cintai ini, di majlis taklim yang kita harapkan kita berkumpul dalam kebaikan di dunia, dan mudah-mudahan kita saling membela dan menyelamatkan sahabat-sahabat kita satu sama lain di majlis ini untuk bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mendasari mengapa Majlis Ta'lim Madinah Quran fokus pada hal-hal fundamental, fokus pada hal-hal yang mendasar. Karena dengan kuatnya fondasi, kuat dan kokohnya hal-hal yang mendasar, maka insya Allah kita akan memiliki respon yang sama terhadap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Masya Allah, luar biasa. Ayat ini menjadi jawaban yang sangat singkat tetapi sangat terang dan jelas tentang apa yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Menyampaikan kebenaran bisa dengan memberikan kabar gembira dan juga bisa memberikan peringatan. Dan Allah tidak main-main. Memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan peringatan dengan siksa di dalam api neraka. Tidak ada yang lebih keras, tegas daripada itu semua. Disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Jamaah rahimakumullah, kemudian bagian terakhir dari ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tugas kita hanya ikhtiar. Jangan pernah kita ini meyakini bahwa metode kita yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Jangan pernah kita meyakini bahwa cara kita ini yang terbaik untuk membangun dan membesarkan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Tapi yakinilah bahwa apa yang kita lakukan saat ini hanyalah ikhtiar kita. Karena sesungguhnya hasilnya itu Allah yang menentukan. Berapa banyak strategi sudah kita susun, berapa banyak planning sudah kita buat dan rancang dengan begitu baik dan begitu detail. Tetapi begitu diaplikasikan dan diimplementasikan di lapangan, ternyata semuanya berjalan tidak sesuai dengan planning dan rencana kita. Tetapi hasilnya lebih maksimal daripada yang kita targetkan. Atau ada juga yang berjalan sesuai planning, tetapi hasilnya ternyata jauh dari apa yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah. Karena itu, orang yang meyakini bahwa planning dan strategi itu adalah bagian dari ikhtiar, metode itu adalah bagian dari ikhtiar, supaya Allah melihat kita ini layak untuk diturunkan pertolongan, supaya Allah melihat kita ini memenuhi kriteria untuk dibantu mewujudkan apa yang dia rencanakan, maka itulah bagian dari ikhtiar kita. Termasuk barangkali dalam mendidik agama kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Jangan pernah yakini bahwa metode kita itulah yang akan merubah mereka. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdul Wahhab Sya'rani memiliki seorang anak laki-laki. Beliau adalah ahli tasawuf, ahli ibadah, seorang alim besar. Tetapi beliau sangat bersedih karena anak laki beliau bahkan tidak mau sholat berjamaah. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bermunajat kepada Allah sampai akhirnya
beliau sadar bahwa ada kesalahan fatal yang beliau telah lakukan. Apa kesalahan fatal itu? Beliau seorang alim, ulama besar, ahli ibadah, imannya luar biasa kuat. Kesalahan fatal yang beliau rasakan adalah beliau meyakini bahwa apa yang beliau lakukan untuk mengajak anaknya sholat berjamaah, itulah yang akan merubah anaknya itu. Beliau secara tidak sengaja atau mungkin tidak sadar, beliau telah menyampingkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah rahimakumullah, akhirnya beliau bertaubat. Kemudian beliau merubah persepsinya dan beliau meyakini bahwa apa yang beliau lakukan untuk anaknya, nasihat, diajak, dimotivasi, ditegur dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari ikhtiarnya. Selebihnya hati anak beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, perlahan Allah curahkan hidayah ke dalam putra Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Beliau turunkan hidayah kepada hati putra Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Akhirnya anak ini berubah, taat ibadah, semangat menuntut ilmu agama, dan akhirnya menjadi penerus sang ayah. Jamaah rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang kita pelajari dan sangat berharga dalam hidup kita melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Wala tus'alu an ashabil jahim. Kau tidak akan ditanyakan tentang orang-orang yang ingkar kepadamu sehingga mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Kau tidak akan ditanya pertanggungjawabannya ketika sudah kita maksimal berikhtiar, tetapi tidak ada juga yang mau menyambut atau merespon ajakan kita. Termasuk barangkali mengajak orang-orang untuk bergabung kepada majelis-majelis taklim, bergabung untuk amal-amal kebaikan, termasuk mengajak orang-orang terdekat kita untuk hijrah. Jangan pernah mundur satu langkah pun. Teruskan ikhtiar kita. Bahkan kalau perlu seumur hidup kita ikhtiar. Hasil sepenuhnya serahkan kepada Allah. Saya sudah sampaikan bahwa Nabi Allah Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun siang dan malam, mengajak umatnya untuk hijrah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang beliau dapatkan hasilnya? 950 tahun beliau berdakwah, yang mengikuti beliau hanya 80 orang. Lebih sedikit daripada jumlah beberapa majelis taklim bahkan. 80 orang selama 950 tahun. Kalaulah Nabi Nuh menjadikan hasil sebagai barometer dakwahnya, maka barangkali Nabi Nuh sudah meninggalkan dakwahnya jauh-jauh hari. Tetapi tidak, jamaah rahimahullah. Tugas kita hanya ikhtiar. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Gunakan cara yang membuat senang dan juga gunakan cara yang memberikan peringatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang dibutuhkan di dalam dakwah tersebut. Dan jamaah rahimakumullah, sekali lagi, serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berikhtiar maksimal, hasilnya belum tentu dari ikhtiar kita. Tetapi Allah pasti akan memberikan hasil dari jalan-jalan yang mungkin tidak pernah terpikirkan dan terlintas di dalam diri kita. Dan itulah skenario yang paling indah di dalam hidup kita. Jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita resapi menjadi ilmu yakin, menjadi keyakinan yang berdasarkan ilmu. Kemudian akan meningkat menjadi ainul yakin dan meningkat lagi menjadi hakul yakin. Jamaah rahimakumullah, Allah persatukan kita dalam kebaikan di dunia ini, dan Allah persatukan kita dalam kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha
ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup ta'lim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah.